Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Welian Fionaris dengan NIM 2019-31058. Di sini saya akan presentasikan proposal bisnis yang saya miliki dengan nama startup Get Me Please. Jadi Get Me Please ini adalah sebuah bisnis thrift shop, di mana thrift shop adalah jenis bisnis berupa jual beli produk fashion bekas. Ide yang diasal muasalkan karena kegemaran di bidang fashion dan OTD dan terus berinovasi setiap harinya untuk bisa mix and match fashion terkini. Nah, di sini yang diperjualbelikan bukan hanya pakaian biasa, tetapi pakaian fashion import original yang bekas. Dimana kalau harga orinya itu lumayan mahal teman-teman. Jadi, pakaian-pakaian yang bekas ini akan disortir terlebih dahulu. Mana yang layak pakai dan mana yang tidak layak pakai. Terus sebelum diperjualbelikan, pakaian juga akan dicuci bersih dan rapi sehingga nanti pelanggan hanya tinggal menggunakannya saja. Nah, adapun moto yang dimiliki oleh Get Me Please adalah selalu tampil kece tanpa menguras kantong. Pada sisi layar kiri terdapat logo dari Get Me Please. Visi yang dimiliki oleh Get Me Please adalah menjadi toko baju pre-loved Get Me Please baik online ataupun offline yang mampu membuat pelanggannya menjadi modis serta memberikan kesan berkualitas dan murah di hati pelanggannya. Dan misinya pun adalah yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga, menjadi usaha baju second layak pakai yang banyak diminati oleh masyarakat. 4. Mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kalangan penghasil menengah ke bawah untuk mempunyai baju yang branded dan terkenal. 5. Menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Di sini izinkan saya memperkenalkan our team dari Get Me Please. Yang pertama adalah saya sendiri, Welian Fionaris. Yang kedua ada rekan saya, Windy Chaukliani. Yang ketiga ada Witricia Melen Anandi. Yang keempat ada Wilona Eka Rahmayandi. Yang kelima ada Wilonia Ade Rahmayandi. Kelebihan startup yang saya miliki adalah pertama, harga produk yang dijual terjangkau. Yang kedua, kebersihan produk terjamin. Yang ketiga, menyediakan model fashion terbaru dan lengkap. Yang keempat, lokasi mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Yang kelima dan keenam, karena semua produk merupakan barang konsinyasi, saat barang yang tidak laku dijual dapat dikembalikan kepada pemasok. Yang pelayanan ramah. Ada 3 alasan peluang usaha kenapa saya memilih usaha thrift shop sebagai di proposal bisnis saya. Yang pertama, keinginan masyarakat untuk terus bergaya fashionable dan menggunakan barang branded tapi dengan harga yang murah. Yang kedua, perilaku konsumtif dan tren yang terus berkembang. Yang ketiga, Beloved mulai dilirik. Progress time dari Get Me Please. Ada rencana jangka pendek, yaitu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja. Kedua, penataan administrasi kepegawaian dan keuangan. Ketiga, pelaksanaan program pemasaran yang lebih intensif. Dan rencana jangka menengah, yang pertama mengembangkan perusahaan melalui pengembangan produk, yang kedua meningkatkan integritas dan loyalitas karyawan, yang ketiga survei pasar. Terakhir, rencana jangka panjang, yaitu merancang strategi untuk pengembangan pasar yang lebih luas, pengembangan produk dengan inovasi lain yang sesuai perkembangan zaman, dan terakhir, peningkatan keuntungan atau laba perusahaan. Setelah menganalisis, ada pun langkah-langkah yang saya ambil untuk agar bisnis ini tetap maju. Yang pertama yaitu jitu memilih pegawai. Yang kedua, membuat perencanaan yang matang. Yang ketiga, temukan strategi pemasaran yang jitu. Yang keempat, ikuti perkembangan zaman. Yang kelima, gunakan dan harus tahu teknologi. Jadi jangan gaptek yang teman-teman. Di sini saya membandingkan usaha saya dengan marketplace besar atau tempat belanja besar yaitu Zalora. Nah, sebelum membandingkan kita harus tahu dulu nih apa kelebihan dan kekurangan si Zalora ini. Kelebihan dari Zalora adalah koleksi produk fashion yang sangat beragam. Produk yang ditawarkan original. Yang ketiga, penjual yang aman dan terpercaya. Yang keempat, penawaran ekstra diskon dan besar-besaran tertentu dan juga memiliki gratis ongkir yang pastinya.
Di sini kita bisa tahu kalau Zalora itu pasarannya untuk kalangan menengah ke atas, sedangkan di thrift shop yang saya miliki dari menengah ke bawah dan menengah ke atas pun bisa dengan enjoy berbelanja. Sekian dari hasil presentasi proposal bisnis saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.